Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu kita akan melanjutkan materi B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Ya, kita pernah membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, perumusan dasar negara. Adapun tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Supomo. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zumbi Nikai. Pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, mereka berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang dan anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Coba perhatikan info kewarganegaraan berikut. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk lebih memahami mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita akan mengerjakan tabel 1.2, yaitu perbedaan antara BPUPKI dan PPKI. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.